Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal uji kompetensi keahlian untuk paket 2 ya. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali menggunakan Pinet Lab ya. Untuk topologinya sudah saya desain ya di Pinet Lab. Kita bisa lihat ada VLAN. Di sini kita juga menggunakan mikrotik yang kita fungsikan sebagai sebuah perangkat switch ya. Oke, ada klien ya. Di sini ada klien wireless. Jadi anggap saja ini adalah klien wireless kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan ya, menyalakan semua perangkat. Mikrotiknya kita nyalakan dulu. Oke, sudah menyala. Selanjutnya kita bisa remote ya mikrotiknya. Kita akses dulu mikrotiknya. Oke, kita tunggu hingga mikrotiknya selesai melakukan booting ya. Sambil menunggu booting kita coba bahas soalnya di sini dia menggunakan dua mikrotik. Yang satu adalah mikrotik router RB9000 series ya, dan mikrotik yang satunya lagi akan difungsikan sebagai switch VLAN ya. Oke, konfigurasinya hampir sama persis ya dengan konfigurasi pada tahun sebelumnya ya. Paket 2 tidak banyak berubah, hanya agar lebih menarik di tahun ini saya coba bahas ya penyelesaiannya menggunakan Pinet Lab ya. Oke, kita coba login dulu. Di sini kita masukkan password. Oke, sudah berhasil login ya. Kita akan coba masuk ke konfigurasi di router yang ini. Oke, yang pertama kita akan koneksikan mikrotik kita ke internet ya. IP DHCP client, DHCP client, ADD interface Ether 4, disable no. Selanjutnya kita akan aktifkan romonnya ya, tool romon enable set enable yes, secretnya TKJ. Dan kita lakukan hal yang sama juga di mikrotik yang ini. Tool romon set enable yes, secret TKJ. Kita coba cek IP address-nya ya. Kita akan konfigurasi pakai atau menggunakan Winbox. Kita akan connect ke 10. Oke. IP address-nya kita kopikan saja ke atas. Roman again kita hilangkan. Kita connect. Oke. Nah, sudah connect di mikrotik yang router yang ini ya. Kita coba ubah identitinya dulu. Mikrotik router gateway. Kita sudah buat dan kita akan mengkoneksikan ke romonnya ya. Connect romon dan harusnya neckboardnya sudah kebaca di sini. Kita connect dan ini adalah mikrotik yang ada di sini ya, mikrotik switch. Kita akan coba ubah identitinya, mikrotik switch. Oke, kita pertama-tama itu kita akan fokus ke konfigurasi yang pertama ya, mikrotik gateway. Sini kita bisa lihat IP address-nya sudah disetting. Selanjutnya kita akan buat IP address juga untuk interface Ether 2 ya, 21. Nah, harusnya ini adalah interface
interface wireless ya, tapi di Pinet Lab itu tidak tersedia konfigurasi untuk wireless. Teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan ya, karena di sini ada opsi untuk mengkonfigurasi SSID ya. Namun ketika kita menggunakan kabel itu tidak jadi masalah ya, tidak akan banyak mengubah soal. Pertama-tama kita masuk ke interface dulu. Kita akan buat interface VLAN ya, interface VLAN, misalnya VLAN 10 siswa. Kita buat VLAN 10 dulu. Kita akan masukkan di Ether 1 ya, VLAN siswa. Kita akan copy yang ini, VLAN 20 guru. Oke, sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan setting IP address-nya. Untuk kedua VLAN tersebut ya, kita tambah 40.1/24 untuk Ether untuk VLAN 10 dan 60.1 untuk VLAN 20. Oke, jika sudah kita akan aktifkan DHCP servernya untuk VLAN 10. Range-nya itu sesuai dengan soal hanya sampai 50 saja ya. Sudah ditentukan sebenarnya. Selanjutnya kita buat juga untuk VLAN 20. Oke, di sini cuma sampai 50 juga. Oke, dua VLAN sudah ada. Kita akan aktifkan firewall-nya. Out interface-nya Ether 4 ya, yang menuju ke internet ya. Selanjutnya exchange-nya kita setting masquerade. Oke. Langkah selanjutnya kita akan setting hotspot ya, sesuai dengan soal. Itu hotspot-nya itu akan menggunakan login portal ya. Hotspot itu akan aktif di Ether 2 ya, Ether wireless. Anggap saja Ether wireless. Kita sudah buatkan masquerade sebelumnya, untuk range-nya sampai 50 ya. Kita next. Kita next. DNS-nya kita arahkan ke Google saja ya, DNS default. Portal smk.sch.id. Next. Kita buat username kita tkj. Oke, hotspotnya sudah berhasil dibuat. Kita akan setting sedikit ya, sesuai dengan soal. Di sini kita diminta untuk buat modifikasi tampilan ya. Sebenarnya kita tinggal download saja ya filenya, dan kita tinggal tambahkan selamat datang di hotspot XXX. Di sini kita akan buat profil ya, profil capsec. Kecepatannya itu misalnya 512K garing 512K. Kita buat juga untuk guru dan siswa ya. Kita coba cek guru 256K garing 256K, dan siswa 128K ya. Jadi konfigurasinya sangat mudah ya ketika menggunakan Winbox. Kita buatkan user untuk kepala sekolah, passwordnya 123. Ini untuk capsec. Oke, passwordnya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan buat hotspotnya lagi untuk guru ya. Untuk guru passwordnya 456. Ini untuk guru. Oke, kita buat lagi untuk siswa ya, siswa 789. Kita oke. Nah, sebenarnya di bagian sini kita bisa setting ya berapa akun yang bisa digunakan untuk login ya. Jadi kalau kita buat hanya satu ya, user yang bisa digunakan itu hanya satu ya. Sini kita akan buat guru capsec itu 22 dan siswa itu 15. Jadi akun yang dibuat menggunakan profil ini akan bisa login sesuai dengan user yang kita tentukan ya. Selanjutnya untuk login.html kita coba download ya. Kita
Kita coba download. Kita coba taruh di data D. Kita save. Kita coba akses ya di data D kita. Kita akan coba modifikasi ya. Open with Visual Studio Code. Kita akan coba ubah sedikit ya. Di bagian di sini ya. Selamat datang di SMK Negeri. Misalnya 4 ya. Kita save. Kita close. Kita buka yang ini. Kita coba delete. Dan kita upload kembali ya. File yang kita sudah modifikasi. Kita open dan dia akan upload kembali. Harusnya sekarang sudah ada file login HTML ya. File login.html. Kita tinggal arahkan seperti itu saja. Kalau sudah, kita tinggal setting suite-nya ya. Kita setting suite-nya. Karena kita sudah forward, kita tinggal setting suite-nya. Di sini kita tinggal buat bridge ya, interface yang akan kita jadikan anggota. Bridge-nya VLAN. Kita STP-nya ini sebentar akan kita aktifkan VLAN filteringnya. Dan kita akan memasukkan port-portnya ya. Portnya ada Ether 1, ada Ether 2 ya. Itu VLAN-nya itu menggunakan VLAN Ether 2 itu VLAN 10. Terus kita buat Ether 3 itu VLAN 20. VLAN 20. Terus kita Langkah selanjutnya adalah langkah untuk membuat VLAN-nya ya. Kita tambah VLAN-nya dari bridge, VLAN ID-nya VLAN 10, port rankingnya kita tentukan Ether 1, port aksesnya kita tentukan Ether 2 karena Ether 2 adalah VLAN 10 ya. Kita Terus kita tambahkan lagi VLAN 20 untuk tag Ether 1, untag-nya Ether 3 ya. Harusnya sudah Ether 1, Ether 2, Ether 1, Ether 3. Overall sudah di sini. Kita tinggal aktifkan VLAN filteringnya ya. Kita apply, kita langkah selanjutnya kita tinggal melakukan uji coba ya. Pertama di client wireless-nya dulu. Kita akan uji coba. Kita double klik. Dia akan muncul koneksi ke RDP-nya ke server Linux-nya. Jadi kita di sini kliennya menggunakan Linux. Kita akan buka LX terminal dulu. Untuk meminta request IP DHCP ya. IP DHCP client. Nah, di sini kita bisa cek ya apakah di mic sudah ada request DHCP atau tidak. Di sini kita bisa lihat sudah ada request dari klien wireless kita. Sudah aktif. Dan kita bisa buka browser. Kita tes dulu ya, bisa connect ke internet dulu atau tidak. Di sini kita bisa lihat akses ke internetnya terblok karena belum melakukan proses login. Jadi kita akan buka di sini portal smk.sch.id. Kita enter. Modifikasi yang sudah kita lakukan tadi sudah berhasil dan di sini kita bisa login menggunakan user yang kita buat. Tadi kita buat user, kita coba cek dulu ya. Ada user kepala sekolah. Kita login menggunakan user kepala sekolah dan passwordnya 123 ya. Kita pas. Kita connect. Nah, harusnya sudah bisa akses internet. Kalau kita coba ping lagi, harusnya internetnya sudah bisa ya, sudah bisa diakses.
Dan kita sudah bisa akses YouTube, Facebook, atau website-website lainnya. Nah, kita bisa monitoring traffic-nya itu melalui tab aktif. Di sini sudah aktif user kepala sekolah ya, dan traffic-nya sudah jalan. Oke, itu untuk uji coba di sisi hotspot-nya ya. Hotspot-nya sudah jalan. Selanjutnya kita tinggal uji coba apakah klien-klien yang ada di bawah itu sudah mendapatkan IP DHCP dari VLAN-nya ya. Apakah VLAN-nya sudah sesuai atau tidak. Sudah aktif. Kita coba klik satu persatu. Misalnya klien siswa. Kita tunggu sampai inisialisasi RDP-nya jalan ya. Oke, di sini sudah jalan. Jadi kita mulai dari guru dulu ya. Kita mulai dari guru dulu. Kita akan buka LX terminal. Kita masuk ke super user dulu. User passwordnya admin. Dan kita request IP address-nya. Di sini kita bisa cek IP A dan kita dapat IP yang harusnya menggunakan IP 60 ya. Kita bisa lihat dia sudah mendapatkan IP address yang sesuai dengan VLAN yang kita sudah tentukan ya, sesuai dengan ketentuan soal. Dan harusnya di sini bisa langsung terkoneksi ke internet ya. Jadi tidak ada limitasi apapun ya. Kalau kita lihat di sini harusnya tidak ada limitasi apapun di VLAN-nya ya. Tidak ada limitasi bandwidth apapun. Oke, sudah jalan internetnya. Selanjutnya di klien siswa. Oke, ini ada sedikit masalah ya. Kita coba restart kembali untuk VLAN siswanya. Oke, sudah bisa connect. Kita tinggal masuk ya ke konsolnya. Oke, kita buka browser. Di sini kita akan buka LX terminal untuk request IP seperti biasa. Admin, kita DHC client dulu. Oke, sudah dapat IP, harusnya dapat IP 40 ya, sesuai dengan VLAN kita. Dan harusnya sekarang sudah bisa browsing ke internet ya. Oke, sudah bisa browsing ke internet. Kita sudah bisa googling. Oke, sudah bisa akses internet ya. Nah, kita bisa monitoring trafficnya itu melalui interface ya. Ini VLAN-VLAN-nya sudah jalan ya. Kita bisa lihat sudah ada traffic yang jalan, dan kita bisa juga pantau melalui router pada interface VLAN-nya ya. Kita bisa lihat ada traffic ya yang masuk dari VLAN 10 siswa dan VLAN 20 VLAN guru. Oke, kita buka browser. Oke, harusnya sudah ada traffic juga yang jalan di VLAN guru ya. Oke, kita coba maximize. Oke, trafficnya sudah jalan, dan di sini di DHCP servernya harusnya sudah ada informasi klien-klien yang sudah berhasil terkoneksi. Oke, sangat simpel sekali ya untuk menyelesaikan soal simulasi penyelesaian soal ya UKK, di mana kita di sini menggunakan infrastruktur Pinet Lab ya. Teman-teman yang menggunakan perangkat real sebenarnya implementasinya sama saja ya, konsepnya sama saja, hanya saja kita di sini menggunakan infrastruktur ya. Jadi teman-teman yang mengikuti panduan ini harusnya ketika berpindah ke kondisi real harusnya sudah lebih paham lagi ya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara implementasinya ya. Karena pada kondisi real itu kita akan sangat bingung sekali, ini connect kemana, ini connect kemana. Jadi saya berinisiatif untuk buat tutorial penyelesaiannya menggunakan konsep ya, sehingga siswa-siswa yang menyelesaikan soal uji kompetensi itu benar-benar paham dengan apa yang mereka kerjakan ya, sehingga ketika ada permasalahan pada kondisi real itu mereka tidak bingung karena mereka sudah paham betul terkait konsep ya. Dan tentunya setelah mengikuti tutorial ini teman-teman bisa langsung coba menggunakan perangkat yang real ya, yang bisa praktek menggunakan access point. Oke, sekian, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan paket 3 selanjutnya ya.